Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya atas limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini Allah menghimpun kita di bulan yang mulia ini dalam suasana yang penuh berkah, bahkan juga turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan menjadi hujan yang penuh manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Dan meskipun hanya melalui daring online, mudah-mudahan majelis ilmu kita mendapatkan semua keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah kita menjadi pemudah jalan ke surga. Duduk kita semua ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah. Wa hafatzhumul malaikah, dan dinaungi sayap-sayap malaikat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman ke dalam hati kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang kalimat Pangeran Diponegoro di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir, yang mana beliau mengutip dengan beberapa perubahan kalimat juga dari yang serupa pernah diucapkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yaitu bahwa yang disebut sebagai kemenangan itu adalah ketika engkau bersama Allah, meskipun engkau sendirian, meskipun engkau ditinggalkan orang, meskipun engkau bahkan mati di dalam perjuangan. Tetapi yang disebut kekalahan itu adalah ketika Allah meninggalkanmu, meskipun engkau jaya gilang gemilang, meskipun engkau punya banyak kawan, meskipun engkau berada dalam situasi yang secara zahir tampak sebagai sebuah kemenangan. Satu renungan yang sangat menarik bahwa menerjemahkan kemenangan sebagai ketika Allah selalu bersama kita, artinya kita berada dalam keadaan istiqomah, kita berada dalam keadaan bersama kebenaran, teguh memegang nilai-nilai kebenaran itu, meskipun kita binasa, meskipun kita mungkin kalah dalam pertarungan, meskipun kita ditinggalkan oleh banyak orang, asalkan kita semuanya berada di dalam kebenaran, maka Allah bersama kita, dan ketika Allah bersama kita, cukuplah itu disebut sebagai sebuah kemenangan. Contoh dari para nabi dan para rasul, para salafus salih, kita mendapati demikianlah hakikatnya, bahwa kemenangan itu adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak ketika dibangkitkan, maka nabi-nabi akan bersama dengan umatnya. Ada nabi yang umatnya hanya beberapa orang, sedikit saja. Ada yang hanya segelintir, bisa dihitung dengan jari. Ada yang hanya 1 atau 2 orang, dan bahkan ada nabi yang kemudian dibangkitkan tanpa ada pengikut yang menyertainya. Tetapi para nabi itu adalah para pemenang. Mereka berada di atas kebenaran. Mereka ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tahu di dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian kemenangan itu diraih, tidak hanya melalui sesuatu yang mungkin tampak sebagai sebuah keuntungan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu sebuah pintu kemenangan yang gilang gemilang. Pada saat ayat ini turun, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW
secara zahir mungkin dianggap mengalah. Bagaimana beliau pada tahun itu menyetujui untuk tidak memasuki Masjidil Haram, padahal mereka telah sampai di pinggiran kota Mekah dan siap menunaikan manasik. Tetapi beliau SAW demi perdamaian mengalah untuk tidak menunaikan umrah pada tahun ini dengan menyelesaikan manasik sampai tahallul di dalam kota Mekah, akan tetapi kembali ke kota Madinah, pulang dengan diberi kelonggaran untuk berangkat lagi pada tahun berikutnya tanpa membawa persenjataan kecuali pedang di dalam sarungnya. Kemudian juga ada tampak seperti seakan sebuah kelemahan ketika kemudian dirumuskan dalam perjanjian itu bahwa ada gencatan senjata selama 10 tahun. Dan seakan-akan betapa kemudian lemahnya kedudukan kaum muslimin ketika pada saat itu di dalam salah satu klausul, siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena masuk Islam, maka pihak Madinah wajib untuk mendeportasi, wajib untuk mengembalikan orang yang hijrah itu kembali ke kota Makkah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian dia murtad dari Islam, lari dari kota Madinah dan berlindung di kota Makkah, maka dia berhak untuk diberi suaka, tidak dideportasi, tidak dikembalikan, tidak diekstradisi bahasa kita gitu ya, kembali ke Madinah untuk dijalankan hukum hudud kepadanya, yakni hukuman mati karena pengkhianatan. Jadi dalam pandangan umum seakan-akan perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah kekalahan bagi kaum muslimin, akan tetapi Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu sebuah pintu kemenangan yang gilang gemilang. Ternyata hikmahnya adalah dengan perjanjian Hudaybiyah, satu, seluruh orang Arab yang selama ini menganggap bahwa Makkah adalah yang legitimate, Makkah adalah yang sah dan Madinah adalah yang memberontak dan dengan demikian menjadi pihak ilegal, memandang bahwa kemudian dua-duanya sama-sama legal, dua-duanya sama-sama legitimate. Kenapa? Karena toh Makkah ternyata mengajak Madinah untuk duduk dalam meja perundingan dan mereka menandatangani perjanjian itu bersama-sama, gitu ya. Dan artinya Makkah mengakui otoritas Madinah sebagaimana Madinah mengakui otoritas Makkah, sehingga mereka membuat perjanjian bersama. Jadi yang pertama, seluruh Jazirah Arab kemudian mengetahui bahwa Madinah adalah kekuasaan yang sah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena dua-duanya sama sah, maka tinggal manakah yang sedang decline, manakah yang sedang kemudian dalam keadaan surut, manakah yang sedang dalam keadaan menurun pengaruhnya, dan manakah yang rising, manakah yang sedang dalam keadaan bersinar, manakah yang sedang dalam keadaan bangkit, manakah yang sedang dalam keadaan muncul sebagai calon pemenang. Dari situlah maka dalam 2 tahun sebada perjanjian Hudaybiyah, maka terjadi gelombang masuk Islam yang sangat dahsyat. Kita tidak menghitung jumlah pasti kesemuanya, tetapi sebagai gambaran ini proporsi pembanding. Begini, pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang bersama Rasulullah SAW itu hanya 1.500 sahabat. 1.500 sahabat. Dan itu adalah hasil dakwah selama 6 tahun di Madinah plus 13 tahun di Mekah. Jadi total 19 tahun berdakwah Rasulullah bersama 1.500 sahabat. 2 tahun kemudian Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah, maka Nabi SAW ketika berangkat dari Madinah menuju ke Mekah disertai oleh 10.000 orang sahabat. Sekali lagi kita tidak menghitung jumlah keseluruhan karena tentu 1.500 pada tahun ke-6 bukan semua, 10.000 di tahun ke-8 juga bukan semua, gitu ya. Tetapi kita bisa melihat progres luar biasa dalam 2 tahun jumlah yang mengikuti Nabi SAW dari Madinah ke kota Makkah berlipat-lipat sangat banyak. Dan itu adalah kemenangan yang gilang gemilang sebab menunjukkan dakwah diterima semakin luas. Inna fatahna laka fatham mubina. Seperti difirmankan Allah, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang dekat. Meskipun sekali lagi ngalah. Dan bahkan ketika penulisan perjanjian Hudaybiyah pun Rasulullah mengalah untuk tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi diganti dengan apa yang
orang Quraisy yaitu Suhail bin Amr sebagai wakilnya mengajukan keberatan, kami nggak kenal Ar-Rahman, kami nggak kenal Ar-Rahim, sehingga kemudian dituliskan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah juga diganti menjadi Muhammad bin Abdullah karena pihak Suhail mengatakan kami tidak mengakui engkau sebagai utusan Allah. Kalau kami mengakui engkau utusan Allah, tentu kita tidak perlu berperang. Ini yang dikatakan oleh Suhail bin Amr. Jadi betapa banyaknya poin-poin di mana sepertinya Rasulullah SAW itu mengalah, akan tetapi beliau SAW telah memberikan sebuah tindakan yang membuka pintu kemenangan yang sangat dahsyat, yakni seperti turunnya surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Yang lebih memilukan tentu kita selalu ingat kisah perang Uhud, di mana Nabi SAW kehilangan 70 lebih sahabatnya sebagai syuhada di Uhud, terbunuh dalam keadaan yang masing-masing memprihatinkan, seperti Sayyidina Hamzah yang dibedah dadanya dan dikunyah-kunyah jantungnya, seperti Abdullah bin Jahsy yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibedah perutnya, dikeluarkan isinya, seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair yang kemudian dipapas lengan kanan dan kirinya, memegang panji-panji, dan bahkan bagian kepala dan sampai dada beliau radhiyallahu anhu nyaris terbelah oleh sabetan pedang musuh yang sangat kuat gitu ya. Belum lagi dengan berbagai kejadian yang sangat berat yang dialami para sahabat, termasuk kabar terbunuhnya Rasulullah SAW yang sangat mengguncang. Demikian pula mereka dari semula kemenangan karena ketidakdisiplinan pasukan yang ada di atas bukit, sehingga kemudian menyebabkan serangan balik orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dan ini menimbulkan bencana malapetaka yang luar biasa. Betapa banyak kerugian dan kepahitan yang dirasakan pada hari itu di Uhud, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin menang karena senantiasa bersama Allah. Jadi dalam dialog sebada perang dari Abu Sufyan bin Harb yang ada di bawah memantau pergerakan mundurnya pasukan Nabi SAW yang naik ke atas bukit, dengan Rasulullah dan para sahabat di atas bukit, tercermin dialog siapakah yang menang sejatinya dan siapakah yang kalah sejatinya. Dimana ketika itu Abu Sufyan berteriak-teriak ke atas, Afikum Muhammadun, apakah di antara kalian ada Muhammad? Diam, hening lama karena memang Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabat agar tidak menjawab. Kemudian Afikum Abu Bakrin, apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Mereka terdiam. Afikum Ibnul Khattab, apakah di antara kalian ada Umar putra Al-Khattab? Maka para sahabat pun diperintahkan masih diam, gitu ya. Maka Abu Sufyan merasa senang sekali. Kenapa? Karena ya menurut dia tiga orang inilah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kekuatan utama kaum muslimin. Kalau tiga-tiganya sudah tidak ada, maka selesai sudah Islam dan kaum muslimin itu. Tetapi kemudian dia berseru dengan lantang meninggikan berhala sesembahannya dengan kata-kata ala Hubal, gitu ya. Maha tinggilah Hubal. Nah, ketika itulah Rasulullah menegur para sahabat. Kenapa kalian tidak membalas? Jadi kalau yang tadi yang ditanyakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu semuanya dilarang menjawab. Tapi ketika ditanyakan, ketika yang diserukan adalah seruan jahiliyah, memuja berhalanya, Rasulullah memerintahkan agar itu ditanggapi, agar itu dijawab. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami menjawab ya Rasulullah? Allahu a'la, katakan bahwa Allah itu yang lebih tinggi. Maka kemudian Umar bin Khattab dengan suaranya yang sangat keras berteriak, Allahu a'la wa akbar, kata dia. Allah lebih tinggi dan lebih agung, gitu ya. Kaget Abu Sufyan mendengar suara Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, ya Umar, sesungguhnya aku lebih percaya kepadamu daripada kepada Ibnu Kumayyah. Ibnu Kumayyah adalah jagoan Quraisy yang mengaku sudah membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan berkata, aku lebih percaya kepadamu daripada kepada Ibnu Kumayyah. Maka katakan padaku, apakah di sisimu ada Muhammad? Gitu ya. Apakah Muhammad masih hidup? Kemudian Umar berteriak menjawab bahwa Rasulullah atas nikmat Allah, perlindungan dari Allah, beliau sehat sentausa tanpa kurang suatu apa. Gitu ya. Jadi ini perang urat syarafnya di situ. Maka Abu Sufyan menurunkan siarnya dari semula merasa menang menjadi merasa 50-50. Dia mengatakan, baik kalau begitu, gitu ya. 70 korban kami di Badar sudah terbalas hari ini dengan 70 korban kalian di sini, gitu ya.
kita impas gitu ya. Kata Sayyidina Umar, tidak impas. Kenapa tidak impas gitu ya? Karena korban kalian masuk neraka, korban kami masuk ke surga gitu ya. Jadi kemenangan di Badar pada tahun sebelumnya dengan kemenangan di Uhud, kekalahan di Uhud pada kali ini juga disebut Umar tidak impas karena kekalahan kami gitu ya, itu menjadi pelajaran gitu ya. Ada yang gugur itu menjadi syuhada, itu semuanya adalah baik gitu ya. Sehingga pada hari itu Nabi SAW kemudian mengutus Abu Bakar As-Siddiq membawa 80 orang gitu ya, untuk turun ke bawah memeriksa pasukan Quraisy yang melihat kedatangan Abu Bakar. Orang-orang Quraisy ini ketakutan mengira Abu Bakar akan menyerang mereka. Padahal kekuatan Abu Bakar cuma 80 prajurit, 80 sahabat, sementara orang-orang Quraisy terdiri dari 3.000 sahabat. Subhanallah, ini sebuah kemenangan yang gilang gemilang, meskipun pada awalnya dipandang tentu sebagai kekalahan. Karena ketidakdisiplinan dan karena hati yang cenderung kepada dunia. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah, ketika hati kalian cenderung kepada dunia, ketika kalian tidak mematuhi Rasulullah SAW dengan tinggal di atas bukit para pemanah, gitu ya, maka Allah menimpakan sebagian dari akibat yang kalian lakukan itu supaya kalian kembali, supaya semuanya sadar dan insyaf tentang keadaan. Demikian pula kita di dalam sejarah kita membaca berbagai peristiwa yang secara zahir tampak sebagai kekalahan, akan tetapi secara batin dia adalah kemenangan yang gilang gemilang seperti yang dialami Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Meskipun kita tidak berlebihan di dalam menyanjung ataupun bersedih atas kematian beliau, tapi sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita mengetahui Sayyidina Husain adalah al-madlum yang terdolimi di dalam peristiwa di Karbala. Dan beliau telah mencapai kemenangan dengan menjadikan dirinya dan seluruh keluarganya sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang gugur di dalam membela kebenaran. Gitu. Demikian pula yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain di berbagai peristiwa, termasuk Bilal radhiyallahu anhu yang menang ya ketika kemudian melawan tuannya Umayyah bin Khalaf, meskipun pada pandangan umum tampak Bilal sangat menderita, di mana dia ditarik dari dalam kota Makkah, terparut-parut punggungnya oleh pasir, oleh kerikil yang membara sampai di luar kota Makkah dan dibaringkan di atas pasir yang sangat panas menyengat itu, ditindih dengan batu besar di dada dan perutnya radhiyallahu anhu, dan bahkan dicambuki di bawah panas matahari yang sangat terik di padang pasir tersebut, sehingga Bilal itu ya dengan luar biasa bertahan istiqomah, dia berada dalam kemenangan dengan mengucapkan ahad, dia dalam sebuah keteguhan yang luar biasa dengan mengatakan ahad. Jadi ini yang kemudian menjadi satu hakikat ya yang kemudian dirasakan, dan asal dari ucapan ini tentu salah satunya adalah perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika mempertahankan faham bahwa Al-Quran adalah kalamullah, melawan kaum Mu'tazilah yang sedang berkuasa yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Beliau dicambuki setiap pagi dan petang dengan puluhan cambukan sampai sangat uzur, sakit di usia yang sangat tua. Lalu beliau tetap istiqomah gitu ya. Pada suatu hari beliau berada di dalam selnya di penjara, kemudian petugas sipir merasa kasihan kepada Imam Ahmad, lalu berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, engkau sudah tua, engkau sudah uzur, engkau berhak untuk melakukan taqiyah, engkau berhak untuk menyembunyikan keyakinan aslimu dan mengucapkan apa yang mereka mau supaya kamu tidak lagi disiksa, gitu ya. Jadi engkau berhak mengambil rukhsah karena engkau sudah uzur, sementara engkau selalu disiksa hanya untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Katakanlah apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, tetapi hatimu hanya istiqomah dengan kebenaran. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada sipir penjara itu, coba buka jendela di belakangmu. Yang Imam Ahmad ketika itu dipenjara di sebuah menara di kota Baghdad gitu ya. Coba buka jendela di belakangmu. Maka kemudian dia membuka jendelanya dan mengamati kota Baghdad. Apa yang engkau lihat, hai anak muda, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Aku melihat penduduk Baghdad tua maupun muda, mereka berdiri
dan duduk di pintu-pintu atau jendela-jendela mereka, memegang kertas dan pena, siap menuliskan apapun yang keluar dari lisanmu. Kata Imam Ahmad, betul sekali anak muda, karena sesungguhnya mereka akan menggunakan kata-kataku sebagai kebenaran yang mereka yakini. Maka pantaskah aku menyelamatkan diri dengan dusta, sementara umat akan tersesat gara-gara aku mengucapkan kalimat hanya demi keselamatanku. Jadi ini keteguhan yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hambal ketika tinggal sendirian karena ulama-ulama lain yang disiksa itu kebanyakan sudah menyerah, tidak bisa mengingkari faham kemakhlukan Al-Quran yang dipaksakan dengan besi dan dengan api, dengan siksaan-siksaan yang sangat keji di dalam penjara. Sementara Imam Ahmad bin Hambal bertahan. Tentu ini adalah sebuah perasaan yang sangat pahit bagi beliau ketika teman-temannya yang lain pun banyak yang meninggalkan penjara karena terpaksa mengucapkan bahwa Quran adalah makhluk, sementara beliau tetap teguh dan istiqomah sampai beliau dihadapkan pada khalifah, lalu beliau mendebat orang-orang itu dengan berbagai hujah yang lurus, tapi beliau tetap dipenjara dan kemudian disiksa sampai Allah lalu menjadikan khalifah pun berganti kepada Al-Mutawakkil 'ala Allah setelah masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, juga Al-Wasik, berakhir di masa Al-Mutawakkil 'ala Allah, di mana Al-Mutawakkil kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan memuliakan Imam Ahmad bin Hambal dengan menghadiahkan berbagai pemberian dan pemuliaan-pemuliaan yang lainnya. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, ternyata ujian ke lapangan itu jauh lebih berat. Dulu saya bisa bertahan dari penjaranya Al-Ma'mun, bisa bertahan dari cambuknya Al-Mu'tasim, bisa bertahan dari pembuangannya Al-Wasik. Tetapi sekarang saya diuji Allah dengan hal yang lebih berat, yaitu dunia yang digelarkan oleh Al-Mutawakkil kepada saya. Diberikan uang, diberikan harta, diberikan rumah, diberikan ini, diberikan itu. Dan Imam Ahmad selalu menolak, dan Imam Ahmad tak pernah bersedia. Inilah hakikat kemenangan yang beliau raih, yaitu menang karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditinggalkan oleh Allah karena dia tetap teguh istiqomah mengucapkan hanya yang benar meskipun dalam tekanan yang sangat berat di kondisi yang luar biasa pada saat itu. Maka kita teringat apa yang dinasihatkan Imam Syafi'i pada kita semuanya sebelum Imam Ahmad, di mana Imam Syafi'i pernah mengatakan kalimat yang sangat indah, idza takhalan nasu minka fil karb fa'lam annallaha yuridu ayyatawalla amraka wahdah. Kalau manusia menjauh darimu dikala engkau di dalam kesulitan-kesulitan. Kalau manusia menyingkir, menjauh dari dirimu dikala engkau mendapatkan musibah-musibah, balak-balak, bencana-bencana, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu yuridu ayyatawalla amraka wahdah. Allah yang hendak menolong dan mengurus urusanmu sendiri tanpa sekutu baginya. Jadi kalau orang-orang yang bisa kita minta bantuan itu pergi dari kita di saat kita dalam masalah, berarti kemungkinan Allah menginginkan untuk menolong kita sendiri. Maka apakah kita kemudian minta pertolongannya kepada Allah atau justru mengandalkan makhluk? Ini pertanyaan penting. Jadi makanya kemudian dikatakan itu bahwa dengan begitu Allah hendak mengurus urusanmu sendiri tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang berkontribusi di sana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak mengurus urusannya, urusan orang yang mendapatkan bala sedemikian itu sendiri. Wa kafa billahi wakila, dan Allah itu sebaik-baik dan cukup dia yang diberi kepercayaan untuk mengurus urusan kita karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang kemudian dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga tidak kalah dari Imam Ahmad bin Hambal di dalam fitnah, mihnah yang beliau hadapi. Adapun beliau dituduh sebagai Syiah Rafidhah, itu yang berencana memberontak kepada Harun ar-Rasyid, sehingga beliau digelandang jalan kaki, ya Imam Syafi'i itu dari San'a di Yaman sampai Baghdad di Irak dalam keadaan kaki dan tangan terbelenggu oleh rantai yang sangat berat. Sampai di hadapan Harun ar-Rasyid, kemudian dia melihat satu persatu tokoh Syiah Rafidhah dieksekusi, dipenggal kepalanya, sementara dia dengan ilmunya, ketulusannya itu mereka berhasil lepas. Beliau berhasil lepas dari ujian dan bahkan menjadi orang yang sangat
dicintai oleh Harun ar-Rasyid. Jadi ini inspirasi dari Pangeran Diponegoro di dalam menegakkan kemenangan, bahwa kemenangan itu bersama Allah. Apapun yang terjadi ketika kita bersama Allah, itulah kemenangan. Maka beliau pernah menceritakan di dalam babatnya bagaimana beliau merasakan kekalahan di Gawok, di sebuah medan pertempuran di sebelah barat kota Surakarta. Itu adalah kekalahan pertama dalam sejarah perang beliau dari tahun 1825. Di Gawok ini terjadi pada tahun 1826. Dan ini adalah kekalahan pertama karena sebelum-belumnya beliau dengan pasukan gerilya yang sangat gesit bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ini tidak pernah mengalami kekalahan yang sedemikian. Di Gawok, di dalam sebuah pertempuran terbuka yang melibatkan kekuatan yang cukup besar, gitu ya, dikatakan pada saat itu Belanda mengerahkan sekitar 30.000 pasukan, sementara pasukan Pangeran Diponegoro juga sekitar 40.000 orang, di mana artileri di bawah pimpinan Jenderal Van Gien itu ternyata merangsek dari arah Semarang dan memberikan bantuan sehingga pasukan Pangeran Diponegoro terpukul. Bahkan Pangeran Diponegoro juga tertembak, gitu ya, di bagian lengan beliau dan di bagian kaki beliau, sehingga beliau terluka. Nah, beliau mengatakan kekalahan itu pasti karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang selalu beliau yakini, bahwa kemenangan dan kekalahan itu kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita meninggalkan Allah maka kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terus beliau gemakan di dalam perjuangan sampai bertahan bertahun-tahun kemudian, 5 tahun penuh perang Diponegoro berlangsung, sehingga beliau memahami dan selalu memegang teguh prinsip ini selama berada bersama Allah, selama terus-menerus setia kepada kebenaran, maka kita akan menang. Inilah yang kemudian barangkali menguatkan hati beliau ketika beliau akhirnya memenuhi seruan dan ajakan Kolonel Clarence untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Ketika itu beliau semula tidak menggubris semua tawaran perdamaian, tetapi beberapa ulama memberikan masukan kepada beliau bahwa kalau surat datang seperti sunnah Nabi SAW, maka surat itu hendaknya dibalas. Dan kalau ada orang cenderung kepada perdamaian, maka hendaklah juga kita cenderung kepada perdamaian. Maka beliau pun mau menanggapi surat Kolonel Clarence, dan akhirnya mereka bertemu di tepian kali Cincing Guling di dekat wilayah yang disebut sebagai Remo Jatinegoro yang ada di sebelah perbatasan antara Kebumen dengan Banyumas pada masa sekarang. Disitulah beliau berbicara dengan Kolonel Clarence, dan beliau dengan penuh izzah menyampaikan bahwa beliau siap untuk berunding, tetapi jika perundingan gagal beliau minta dijamin agar bisa kembali lagi memimpin gerilya, memimpin jihad di bagian barat seperti yang dilakukan sekarang. Kolonel Clarence ternyata memberikan jaminan itu, bahwa kalau kemudian beliau menghendaki kembali, maka beliau tidak akan dihalang-halangi dan tidak akan dipersulit. Begitu perundingan gagal, beliau bisa kembali ke bagian barat. Jaminan yang nantinya akan diingkari dan dikhianati oleh Kolonel Clarence, karena beliau Pangeran Diponegoro ternyata ditangkap, dan nanti akan kita ceritakan lebih detail. Dan dalam dialog itu juga Kolonel Clarence menawarkan bahwa Pangeran Diponegoro dalam perjalanan menuju ke Magelang untuk bertemu dengan Jenderal de Kock akan melewati beberapa benteng Belanda. Maka benteng-benteng itu akan mempersiapkan penyambutan kepada beliau, penyambutan dengan tembakan salvo kehormatan. Lalu Pangeran Diponegoro mengajukan agar ditembakkan sejumlah 75. Ini adalah para syuhada Uhud beserta Rasulullah SAW sendiri yang mewakili jumlah 75 itu menurut beliau. Maka Kolonel Clarence bingung karena untuk 75 tembakan tentu akan memakan biaya yang cukup tinggi di semua benteng yang dilewati oleh Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun tersenyum dan mengatakan, tenanglah Kolonel, engkau tidak perlu lagi menembakkan salvo apa-apa untukku, karena selama perang sudah lebih dari 100.000 tembakan
kau arahkan kepadaku, kalian arahkan kepadaku, dan tidak satu pun yang kena. Dan itu kuanggap sebagai salvo kehormatan. Ini kalimat yang sangat luar biasa dari Pangeran Diponegoro. Kemudian beliau akhirnya menempuh perjalanan menuju ke Menoreh di Magelang, kemudian bermukim di Matesih, sebuah pesanggerahan yang disiapkan untuk beliau di bawah aliran Sungai Progo, di sebuah tanjung di aliran Sungai Progo, yang kemudian beliau tempati berserta seluruh pengikut beliau. Ketika turun dari Remo ke bawah gitu ya, melalui Remo Kamal kemudian ke Panjer gitu ya, maka Pangeran Diponegoro itu disertai 400 pasukan yang semula clearance hanya membayangkan maksimal 200, tapi ternyata 400 pasukan. Dan kemudian begitu tiba di kota garnison Magelang, Pangeran Diponegoro sudah bersama dengan lebih dari 1.500 pengikutnya yang bergabung di sepanjang perjalanan. Panjang perjalanan beliau juga diberi berbagai hadiah, dikirimi berbagai hadiah oleh para penguasa wilayah, bahkan termasuk para penguasa wilayah yang anti kepada beliau, yakni yang memihak kepada penjajah tetapi sangat menghormati beliau. Betapa beliau berada di hati rakyat mereka, sehingga para penguasa ini lalu mengirimkan berbagai macam hadiah. Para penguasa ini ada yang minta izin untuk dapat bertemu beliau, tetapi beliau hanya mau bertemu dengan penguasa yang berpihak kepada kaum muslimin sepanjang perang. Adapun yang berpihak kepada Belanda sepanjang perang, maka Pangeran Diponegoro tidak berkenan untuk menemui. Sampai di Magelang bulan Ramadan, maka beliau menyampaikan pesan bahwa beliau akan menyelesaikan puasa terlebih dahulu sebelum ada pembicaraan apapun yang lain. Beliau pun fokus pada ibadah Ramadannya, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, dan menyerahkan seluruh dirinya, seluruh nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tibalah tanggal 2 Syawal ketika Pangeran Diponegoro sudah usai merayakan Idul Fitri bersama pengikutnya di hari pertama dengan salat Id dan beramah tamah, bermaaf-maafan. Maka pada hari kedua beliau mendatangi Jenderal de Kock di Wisma Residen, di markasnya di kota Magelang, hanya diiringkan oleh beberapa orang yang kemudian tidak bersenjata dan tidak membawa perlengkapan apapun, bahkan memakai pakaian santai seperti orang yang jalan-jalan, bukan pakaian keprajuritan. Sampai di Wisma Residen ternyata beliau diminta untuk menyerahkan kerisnya, dan beliau kemudian duduk berunding bersama Jenderal de Kock. Beliau menyampaikan kedatangan beliau untuk ramah tamah Idul Fitri gitu ya. Tapi de Kock memaksa untuk membicarakan persoalan perang. Kata Pangeran Diponegoro, tidak, saya belum memikirkan hal tersebut. Kata de Kock, Anda sudah diberi waktu untuk memikirkannya sepanjang bulan Ramadan. Oh, sepanjang bulan Ramadan saya fokus beribadah. Saya tidak memikirkan urusan politik ataupun peperangan sama sekali. Kata Diponegoro, pokoknya harus selesai hari ini. Ini yang disampaikan oleh de Kock kepada Pangeran Diponegoro. Tidak bisa begitu. Perdebatan mereka panjang. Di kala berdebat itulah Diponegoro mendapati dan menyadari bahwa jaminan yang diberikan bahwa dia akan bebas kembali ke Bagilan Barat apabila perundingan itu gagal tidak akan diberikan kepadanya. Beliau sudah melihat gelagat bahwa ribuan pasukan sudah mengepung Wisma Residen dan beliau sudah disiapkan kereta untuk penangkapan serta keberangkatannya ke Magelang dan mungkin ke Batavia. Maka pada saat itu beliau marah sekali. Beliau geram sekali, beliau mengatakan dalam babatnya, kalau saja aku mau, aku bisa membunuh jenderal ini. Jadi sangat mudah bagiku untuk membunuh jenderal ini, kata Pangeran Diponegoro. Tetapi jika itu kulakukan, maka akan menodai kehormatan seorang muslim. Menodai kehormatan seorang mujahid, kalau dia sampai membunuh lawan bicaranya di meja perundingan. Membunuh lawan bicara di meja perundingan itu adalah aib yang sangat besar bagi seorang kesatria muslim. Dan de Kock memang sudah mengetahui hal itu. Dia tahu Diponegoro seorang kesatria, dia tahu Diponegoro seorang perwira, dia tidak akan melakukan kecurangan, sehingga de Kock memang dengan niat itulah menjebaknya di dalam perundingan tersebut. Jadi Diponegoro mengatakan kepada dirinya, seandainya saya mau, saya bisa membunuh jenderal ini, akan tetapi jika saya lakukan, sungguh itu akan menjadi aib, sungguh itu akan mengkhianati prinsip-prinsip sebagai seorang kesatria muslim. Dan itu tadi kembali kepada apa yang sampaikan gitu ya oleh Pangeran Diponegoro di awal. Menang itu kalau kita selalu bersama Allah. Kita akan ditinggalkan oleh Allah kalau kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh utusan di meja perundingan
membunuh lawan bicara di meja perundingan itu termasuk sebuah hal yang sangat tabu bagi seorang kesatria. Rasulullah melarang hal yang demikian, itu perbuatan yang sangat hina. Maka Pangeran Diponegoro pun tidak melakukannya. Saking marahnya beliau, kegeraman yang luar biasa menyaksikan semua kelicikan Jenderal de Kock dan seluruh bawahannya. Maka kalau kita ke Museum Karesidenan Magelang, kita bisa menemukan sebuah kursi yang lengannya nyaris hancur. Lengan kursi itu nyaris hancur karena konon Pangeran Diponegoro menahan amarahnya dan meluapkan amarahnya itu dengan meremas lengan kursi tersebut, sehingga kursi ini lengannya remuk gitu ya, karena kemarahan Pangeran Diponegoro. Ini menunjukkan betapa beliau tetap setia kepada nilai, setia kepada Allah, sehingga meskipun hari itu akhirnya beliau ditangkap, dipersilahkan masuk ke dalam kereta, kemudian kereta itu dipacu cepat untuk menuju ke Semarang, untuk segera pula beliau dikapalkan dengan kapal api dari sebuah korvet ya, atau fregat dari Semarang menuju ke Batavia sesegera mungkin, untuk kemudian ditahan di Stadhuis di balai kota Jakarta di ruang bawah tanahnya. Kemudian beliau diangkut dengan kapal Pollux menuju ke Ambon, kemudian ke Manado, dan di Manadolah beliau diasingkan untuk pertama selama kurang lebih 3 tahun, sampai kemudian beliau dipindahkan ke Benteng Fort Rotterdam di ujung pandang di Makassar. Jadi demikian pula beliau diiming-imingi untuk naik haji dan lain sebagainya, dan semua janji itu tidak pernah diwujudkan oleh Belanda, dan beliau tetap setia dengan nilai-nilai yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran, meskipun dia memasrahkan nasibnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya sampai hari ini beliau rahimahullah ta'ala menang, karena kita mengenangnya sebagai seorang pahlawan, kita mengenangnya dengan segala sifat kesatriaan yang luar biasa, dan nama beliau tidak pernah hilang dari rakyat Indonesia, bahkan diabadikan di dalam berbagai hal, termasuk nama jalan, termasuk berbagai dulu mata uang pun demikian gitu ya, wajah beliau, dan bahkan menjadi nama perguruan tinggi, nama kodam dan lain sebagainya. Nama beliau tidak pernah hilang karena beliau menang. Menang itu ya seperti yang kemudian dikatakan oleh Kolonel Clarence gitu ya, di dalam mengomentari Diponegoro, kalau engkau ditakuti sedangkan musuhmu dicintai, engkau mungkin bisa membunuhnya gitu ya, tetapi engkau akan mati sedangkan dia akan hidup abadi gitu ya. Ini kutipan yang saya suka dari Kolonel Clarence gitu ya. Kalau engkau ditakuti sementara musuhmu dicintai, maka engkau bisa membunuhnya, tetapi engkau akan mati sementara dia akan hidup kekal abadi gitu ya. Ini kepahlawanan yang luar biasa, di mana Pangeran Diponegoro merasa setia kepada prinsip itu perkara yang sangat penting, karena itulah kemenangan sejati ketika senantiasa bersama Gusti Allah. Dan kekalahan adalah ketika kita meninggalkan Gusti Allah. Bagi dia orang-orang seperti Danurejo IV adalah orang yang kalah gitu ya. Bagaimana dia telah mengkhianati nilai-nilai kebenaran yang dia tahu, yang dulu pun dia adalah sebagaimana Raden Temenggung Wironegoro, kepala pasukan Keraton Yogyakarta, adalah para santri, tetapi mereka mengkhianati kesantriannya dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tamak di dalam menghisap darah rakyat, di dalam menimpakan penderitaan yang sangat besar kepada rakyat Jawa yang dibebani dengan berbagai macam pajak, dibebani dengan berbagai macam pungutan, yang kemudian ditekan dengan berbagai macam aturan yang sangat zalim. Ini yang kemudian beliau lihat sebagai sebuah kekalahan ketika tidak lagi bersama Allah, meskipun hidup bergelimang kekayaan, meskipun hidup bergelimang kenikmatan, meskipun berada di pihak pemenang perang, tetapi mereka adalah orang-orang yang kalah. Demikian yang dapat kita sampaikan, saya kira sebagai sebuah pengantar untuk perbincangan kita. Barangkali akan ada yang ditanyakan sedikit, dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.